Sekarang kita belajar tentang lensa cembung atau biasa disebut sebagai konvergen. Lensa cembung disebut juga sebagai lensa positif karena dia memiliki fokus positif. Jadi kalau kita buatkan di sini gambarnya, lensa cembung itu lihat seperti ini yang sebelah kiri adalah depan. Kita lihat jalan sinar istimewa. Dikatakan yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus. Jadi kalau kita buat sinarnya di sini, dia datang sejajar sumbu utama. Sumbu utama yang ini akan dibiaskan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Jadi dia melalui titik fokus ini dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan tidak dibelokkan. Berarti kalau dia di sini nanti akan diteruskan seperti ini. Oke, sebelum melukis bayangan, kita lihat dulu ruang-ruang pada lensa cembung ini. Yang ini disebut sebagai ruang 1 untuk benda. Ini ruang 2 dan yang ini ruang 3. Ini disebut sebagai ruang benda. Kemudian ini ruang 1, ruang 2, ruang 3 dan ruang 4. Ini semua untuk bayangan. Jadi bisa kita katakan ini 1, 2, 3, 4 adalah ruang bayangan. Nanti jika benda di ruang 1, maka bayangan ada di ruang 4. Ruang 4 ini semua ruang 4. Benda di 1, bayangan di ruang 4 di sini. Benda di 2, bayangan di 3. Benda di 3, bayangan di 2. Artinya bisa kita tulis ruang benda ditambah ruang bayangan jumlahnya harus sama dengan 5. Jadi kalau benda di 1, bayangan di 4. Benda di 2, bayangan di 3. Benda di 3, bayangan di 2. Kemudian jika ruang bayangan lebih besar dari ruang benda, benda pasti diperbesar. Artinya jika benda di 1, bayangan di 4, pasti nanti bayangan diperbesar. Demikian juga benda di 2, bayangannya nanti di 3 diperbesar. Benda di 3, bayangan di 2 dia diperkecil. Oke, kita lihat cara melukis bayangan. Yang pertama tadi yang ini adalah lensa cembung. Kita letakkan bendanya di ruang 2. Ini tadi 1, 2, 3. Maka bayangan nanti ada di ruang 3 dan diperbesar. Kita buat di sini sinar datang sejajar sumbu utama. Dia akan dibiaskan melalui fokus. Yang kedua, sinar datang melalui fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Perpotongan sinar ini akan menghasilkan bayangan. Jadi kalau kita lihat di sini dia ada di ruang 3. Kita katakan ini sebagai ruang 2, yang ini adalah ruang 3. Dan diperbesar. Berikutnya, jika benda kita letakkan di ruang 3, bayangan nanti di ruang 2 ini dan diperkecil. Kita lukiskan sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui fokus. Sinar datang melalui fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Dihasilkan bayangan di sini diperkecil terbalik. Yang ini tadi adalah ruang yang ketiga, sedangkan ini adalah ruang yang kedua. Jadi jumlahnya sama dengan 5. Kemudian kita lihat di sini, kita letakkan di ruang 1. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus. Melalui fokus ini tidak bisa karena lensanya tidak akan ketemu jika dia nanti sinarnya ke sini. Maka melalui pusat kelengkungan. Tidak terjadi pembelokan. Dan tidak ada perpotongan sinar di belakang lensa. Jika tidak terjadi perpotongan sinar, panjangkan sinar bias ke belakang. Berarti ini kita panjangkan kira-kira ke sini. Yang ini juga kita panjangkan, maka perpotongan dari perpanjangan sinar ini akan menghasilkan bayangan tegak dan diperbesar. Yang ini tadi adalah ruang 1 dan yang ini adalah ruang 4. Jadi jumlahnya 5. Oke. Kita buat di sini rumus untuk mencari bayangan dapat dirumuskan 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen sama dengan cermin.
Kalau kita buatkan di sini sifat dari bayangan, yang pertama, jika nanti kita hitung S-aksen negatif, maka bayangan ini adalah maya, tegak dan berada di depan lensa. Jika S-aksen nanti bernilai positif, berarti yang ini adalah nyata, terbalik, dan berada di belakang lensa. Jadi kalau dia terbalik pasti di belakang lensa dan nyata. Kita lihat ke soal untuk lebih jelasnya. Soal nomor 1, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan data yang tampak pada gambar, jarak fokus lensa tersebut adalah. Kita buat pembahasan, kita tuliskan dulu yang diketahui. Jarak benda dari gambar ini adalah 20 cm. Yang ini bendanya. Kemudian jarak bayangan S-aksen sama dengan 30 cm. Yang ditanya jarak fokus, berarti kita buat ke rumus 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Kita masukkan nilainya 1/20 ditambah 1/30. Hasilnya ini sama dengan, kita samakan ke 60, berarti 20 ini dikali 3, satunya juga kita kali 3, 3/60 ditambah yang ini dikali 2 ke 60, yang di atas juga kita kali 2, berarti sama dengan 5/60. Fokus kita buat berarti 60/5 sama dengan 12 cm. Jawabnya adalah yang D. Soal nomor 2. Di sini dibuat sebuah benda berada di depan lensa cembung seperti pada gambar. Jika jarak fokus lensa 20 cm, akan dihasilkan bayangan benda dengan perbesaran. Kita buat pembahasan. Yang diketahui dari soal, fokus 20 cm. Yang ini jarak benda 30 cm. Yang ditanya adalah perbesaran M. Kita buat ke rumus 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Karena perbesaran itu ini udah kita bahas di cermin adalah S aksen per S. Jadi harus kita cari dulu S aksen. 1/20 sama dengan 1/30 ditambah 1/s aksen. Kita pindahkan ke sebelah kiri jadi kurang 1/20 dikurang 1/30 sama dengan 1/s aksen. Kita samakan penyebutnya 3/60. Nih kita kali 3 dikurang 2/60 sama dengan 1/s aksen. 3 dikurang 2 sama dengan 1/60. Kita kali silang berarti S aksen itu 60 cm. Perbesaran rumusnya yang ini S aksen per S sama dengan S aksen tadi 60 dibagi S 30. 60 dibagi 30 sama dengan 2 kali. Jawabnya adalah yang B.